Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan dari studi kasus saya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai matriks A kali A plus B kali A transpose. AA berarti perkalian A dengan dirinya sendiri. Jika A adalah matriks identitas I, maka A A A kali A sama dengan I kali I sama dengan I. Terus B kali A transpose. A transpose adalah transpose dari matriks A. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. B kali A transpose berarti perkalian matriks B dengan transpose dari A. Terus penjumlahan matriks A kali A plus B kali A transpose sudah saya hitung. Hasilnya adalah ini, bisa dilihat. Terus keduanya dijumlahkan, ditambahkan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, penjumlahan ini hanya valid jika kedua hasil memiliki ukuran yang sama. Jadi jika ukurannya tidak sama maka tidak bisa dijumlahkan. Dan hasilnya adalah sebuah matriks baru yang mewakili kombinasi dari dua transformasi. Selanjutnya yaitu eliminasi Gauss-Jordan 3 keubah. Sini dengan matriks A yang saya pilih. Langkah pertama untuk mengeliminasi Gauss-Jordan, eliminasinya yaitu dengan di sini saya menolkan di bawah pivot pertama. Nah, pada bagian kiri di sini satu ini disebut pivot. Nah, saya ingin semua elemen yang di bawah satu menjadi 0. Nah, itu kita bisa melakukan perubahan dengan baris 1 kurang baris 2, baris 1 kurang baris 2 ya. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti yang di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat yang angka 2 ini menjadi angka 0 juga. Nah, dengan cara 2 kali baris 1 kurang baris 3. 2 kali baris 1 kurang baris 3. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini sudah kalau keduanya ya. Selanjutnya lagi itu 5 kali baris 2 ditambah baris 3. 5 kali baris 2 tambah baris 3. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, terus kita mengubah jadi angka 1 pada baris ketiga kolom ketiga. Dengan cara min 1/5 kali baris 3. Nah, hasilnya akan jadi seperti itu. Nah, lanjut mengeliminasi baris ke 1 kolom ketiga ya. Dengan cara 3 kali baris 3 dikurang baris 1. Nah, terus kita mengeliminasi baris ke 1 kolom kedua. Cara 4 kali baris 2 dikurang baris 1.
hasilnya akan jadi seperti ini. Ini adalah eliminasi Gauss-Jordan 111,000,000. Baik, yang selanjutnya yaitu determinan dengan ekspansi kofaktor. Nah, kita ambil matriks ini. Kurun matriks ini 3x3, jadi kita bisa pakai ekspansi kofaktor terhadap salah satu baris atau kolom. Nah, di sini kita akan ekspansi terhadap baris pertama. Nah, baris paling atas yaitu 1, 4, dan 3. Nah, langkah pertama untuk ekspansi kofaktor yaitu kita tentukan elemen baris pertama dan posisi kofaktornya. Nah, dengan rumus ekspansi kofaktor. Ini rumusnya. Atau bisa juga dengan ini. M ini adalah minor dari elemen MIJ. Nah, terus langkah keduanya itu kita ambil minor-minor dan hitung determinannya. Nah, ini minor 5331 didapat dari, karena kita tadi mengambil, jadi kita hapus kolom pertama dan baris pertama. Nah, kita dapat hasilnya 5331. Terus yang ini kita hapus baris pertama kolom kedua, jadi dapat 1231. Terus yang ini kita hapus baris pertama baris pertama kolom ke 3 ya, baris pertama kolom ke 3, jadi dapat 1253. Nah, terus kita jumlahkan di sini ya. Nah, di sini 5 kali 1 terus 3 kali 3 dikurang 5 kurang 9 sama dengan 4. Terus yang ini 1 kali 1 3 kali 2 ini sering 5. Terus yang ini 1 kali 3 5 kali 2 sering sama dengan minus 7. Terus langkah selanjutnya itu kita masukkan ke dalam rumus ekspansi ya. Det A sama dengan, nah ini tadi kita masukkan rumus yang tadi, 1 kali 4 kurang 4 kali 5 plus 3 hasilnya menjadi minus 5. Selanjutnya yaitu menghitung luas jajur genjang yang dibatasi U dan P. Nah, luas jajur genjang itu punya rumus A cos B. Nah, karena sudah dihitung sebelumnya, nah ini, nah kita hitung ya, yang I 4 kali 3 kurang 3 kali 5 karena I, jadi kita hilangkan ini 4 kali 3 kali 5. Nah, yang J kita hilangkan ini jadi 1 kali 3 kali 1 dan seterusnya, sama juga ya. Terus langkah selanjutnya yaitu menghitung norma dari hasil cross productnya. Nah, kita hitung
di rumus yang tadi kita masukkan. Kita buat jadi seperti ini. Nah, jadi begini. Ini 3 kali 3 9, karena ini dapat minus, jadi sama jadi positif. Terus 0 kali 0 tetap 0, terus 1 kali 1 1, dengan 10. Ini pangkat 10 ya, dihasilkan jadi 3.16, jadi luasnya sekitar 3,16. Selanjutnya yaitu kita menentukan komponen vektor persamaan 1 sepanjang persamaan 3. Nah, artinya kita ingin mengetahui berapa besar faktor U mengarah atau menyumbang ke arah vektor W. Ini disebut sebagai proyeksi skalar U ke W, dan dirumuskan sebagai W sama dengan U kali W norm W. U dikali W sendiri didapat hasilnya itu 17. Ini dari sini kita tentukan yaitu 1 kali 2, 4 kali 3, 3 kali 1, maka hasilnya 2, 12, 3, hasilnya maka jadi 17. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita hitung panjang norma dari vektor W. Nah, ini 2 kali 2 plus 3 kali 2 plus 1 kali 2, hasilnya akan jadi 14. Nah, setelah itu kita substitusi ke rumus proyeksi skalar. Ini yaitu rumus tadi nih. Itu hasilnya 17 per 3,7, 417, hasilnya 4,545. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.